Lagi pula, kemampuan Kenzie sangat jauh di atas kemampuan yang dapat Justin capai di sepanjang hidupnya. Justin berhenti bertanya karena semua yang dia katakan hanyalah untuk menguji Alexa, tetapi melihat punggung Alexa yang semakin lama semakin menjauh, dia masih belum tahu bagaimana jalan pikiran Alexa. Kak, aku rasa Alexa sudah mengetahui tentang gala Bright Night. Setelah mendengar ini, Shirley terdiam sejenak sebelum kembali berbicara. Tidak penting dia tahu atau tidak, yang pasti aku tidak akan membiarkannya hadir di acara itu. Justin, buatlah dia tetap sibuk. Aku tidak peduli jika kau harus membuatnya melakukan pemotretan majalah atau apapun yang dapat kau pikirkan. Kita perlu mengawasinya dengan hati-hati, kita tidak boleh membiarkan semuanya jadi kacau. Jika tidak, kita hanya dapat melihatnya tumbuh sebagai ancaman yang semakin lama semakin besar. Aku mengerti, Justin menjawab dengan tulus, aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Mereka tidak dapat membiarkan Alexa memiliki kesempatan untuk melawan Sandiga Entertainment lagi. Gala Bright Night yang bertaburkan bintang akhirnya menampakkan dirinya kepada publik. Di luar lokasi acara terdapat red carpet, dan sebuah papan besar yang digunakan untuk tanda tangan para bintang. Lokasi acara dipenuhi dengan para reporter dan penggemar yang sangat bersemangat, ada yang memegang ponsel, kamera, ataupun papan LED. Di atas papan LED itu tertulis nama idola mereka dan bersinar bagaikan bintang di langit malam yang luas. Di depan papan tanda tangan, berdiri dua pembawa acara yang berpakaian rapi. Keduanya memegang mikrofon, sedang merekam pidato pembukaan mereka. Sudah sangat lama terakhir kali acara semewah ini diselenggarakan di Jakarta, dan acara ini menandakan akan dimulainya serangkaian acara penghargaan lainnya. Pukul 20, para superstar mulai berdatangan satu demi satu. Di tengah-tengah teriakan yang lantang, Justin menggandeng tangan Siren dan ditemani oleh Shirley ketika mereka bertiga berjalan melewati red carpet. Tidak peduli meskipun itu adalah Shirley yang telah masuk daftar hitam Amerika, atau Siren yang berselingkuh dengan Justin, Sandiga Entertainment tetaplah menjadi topik pembicaraan yang populer. Tetapi, tidak ada Alexa. Alexa telah mendapatkan popularitas yang cukup besar dari tren Asia. Alexa yang telah mengalahkan Siren dalam sekejap, dan membuat nama Siren tidak disebut-sebut lagi. Alexa yang diumumkan sebagai perwakilan pertama dari Asia untuk ISN. Bagaimana mungkin dia tidak hadir? Para pembawa acara merasa bingung, mereka yakin bahwa nama Alexa ada di dalam daftar undangan. Saat ini yang sedang berjalan di red carpet adalah CEO dari Sandiga Entertainment, Justin. Seorang model terkenal, Siren dan wanita yang sangat cakap, Shirley. Petik 2. Silakan menuju ke panggung agar kami dapat mewawancarai kalian. Kedua pembawa acara itu mengundang mereka untuk naik ke atas panggung dan mengambil kesempatan ini untuk memberikan pertanyaan yang sensitif. Bolehkah kami bertanya kenapa Alexa tidak hadir malam ini? Atau mungkinkah Presdir Justin dan Alexa berencana untuk hadir secara terpisah? Justin mengerutkan alisnya, dan sudah siap untuk menjawab. Namun, Shirley menyela dan memberikan jawaban terlebih dahulu. Kami sudah memberitahu Alexa, tetapi karena kurangnya komunikasi belakangan ini, dia tidak dapat memberitahu kami bahwa dia memutuskan untuk tidak hadir di Gala Bright Night. Sandiga Entertainment juga berharap, mulai sekarang, tidak peduli apapun keputusannya, dia dapat mengabari kami lebih awal. Setelah mendengar pernyataan Shirley, kedua pembawa acara itu dapat menyimpulkan bahwa sedang terjadi perselisihan di antara Alexa dan Sandiga Entertainment. Terutama nada bicara yang digunakan Shirley ketika mengatakan bahwa Alexa tidak akan hadir. Dia terlihat sedang menuduh Alexa karena menjadi sombong, dan terlalu egois karena popularitasnya. Aku rasa Alexa mungkin hanya merasa kurang sehat, tidak masalah. Kita akan menantikan pertemuan berikutnya.
Salah satu pembawa acara berusaha keras untuk mencairkan suasana. Tetapi di mata semua orang, jelas terlihat bahwa Sandiga Entertainment hanya berniat untuk menuduh Alexa. Berkaca pada beberapa insiden sebelumnya, jika mereka harus memilih untuk percaya pada Sandiga Entertainment atau pada Alexa, kedua pembawa acara itu tidak akan ragu untuk mempercayai Alexa. Pengkhianatan Justin, tekanan dari siren dan berbagai penindasan yang dilakukan oleh Sandiga Entertainment tidak pernah berhasil menghancurkan Alexa. Tidak mudah bagi Alexa untuk tetap bertahan dan mencapai posisinya hari ini. Yang paling mengesankan adalah Alexa tetap menjadi gadis yang sangat ramah dan rendah hati. Menatap ke kerumunan, papan LED dengan nama Alexa terlihat di mana-mana. Setelah mendengar pernyataan Shirley, pasti mereka sangat tergoda untuk berlari ke atas panggung dan merobek mulut wanita itu. Mereka tahu dengan jelas tipe wanita seperti apa Alexa itu, Alexa yang sudah menerima begitu banyak penindasan, namun masih meyakinkan para penggemar untuk menunggunya dengan sabar dan selalu merasa bersyukur atas apapun yang telah dia miliki. Tidak mungkin Alexa melewatkan gala Bright Night. Sandiga Entertainment pasti sedang memfitnah Alexa. Shirley lebih baik mati saja. Kalian semua pembohong. Sandiga Entertainment adalah pembohong. Seorang penggemar tidak dapat menahan diri dan berteriak dengan keras. Namun, karena lokasi acara begitu berisik, suaranya tertelan di tengah kerumunan. Apa yang ingin aku katakan adalah, kami tidak mampu berbuat apa-apa untuknya. Petik 2. Shirley tahu bahwa pembawa acara itu sedang berusaha untuk menyelamatkan keadaan, tetapi dia terus saja memicu masalah. Memfitnah Alexa adalah tujuan utamanya datang ke acara ini. Kedua pembawa acara itu tersenyum canggung ketika meminta mereka bertiga untuk menandatangani papan tanda tangan. Tetapi, pada saat itu, sebuah limousin Lincoln berhenti di depan karpet merah. Sosok yang keluar dari mobil itu adalah editor dari majalah Teki, Tuan Bobby Alban. Hal yang terpenting, dia tidak sendirian. Ini pertama kalinya pria itu menghadiri sebuah acara dengan seseorang. Semua orang melihatnya berjalan mengitari bagian depan mobil dan menuju ke sisi lain mobil untuk membukakan pintu. Setelah itu, dia terlihat membantu seorang gadis keluar dari dalam mobil layaknya seorang gentleman. Semua orang menatap dengan seksama dan menyadari, gadis cantik itu adalah Alexa Geraldine. Alexa yang dikatakan tidak akan hadir, tersenyum hangat di wajahnya ketika dia menggandeng lengan Bobby Alban dan berjalan melewati red carpet. Para penggemar Alexa segera bersorak riang. Dia hadir. Alexa sudah hadir. Mendengar sorakan ini, Justin tanpa sadar menoleh untuk melihat ke arah kehebohan itu terjadi. Ketika Alexa muncul di hadapan trio itu, wajah Shirley pucat pasi, ekspresi wajahnya tidak terlihat baik. Bukankah mereka sudah setuju untuk mengawasinya? Kenapa dia bisa ada di sini? Setelah melihat Alexa, kedua pembawa acara terlihat bersemangat karena ini artinya rencana Shirley telah gagal. Mereka segera mengundang Alexa dan editor majalah Teki untuk berjalan ke depan papan tanda tangan, berdiri di samping trio itu. Alexa, kau sangat cantik hari ini. Terima kasih. Alexa dengan rendah hati mengatupkan kedua tangannya, membungkuk dengan penuh terima kasih kepada pembawa acara dan para penggemarnya. Aksinya ini membuat setiap orang semakin menyukainya. Kami baru saja mewawancarai Presdir Justin. Kami bertanya kenapa kau tidak menghadiri acara sebesar ini bersama mereka. Ternyata kau hadir dengan Tuan Bobby Alban. Sedari tadi aku sedang bertanya, bagaimana mungkin gala Bright Night tidak menyertakanmu di dalamnya? Alexa hadir di sini sebagai pendampingku. Panitia penyelenggara tidak pernah mengirimkan undangan kepadanya, kata Bobby Alban secara gamblang kepada kedua pembawa acara. Kata-kata seperti ini tidak akan pernah bisa keluar dari mulut Alexa.
tetapi itu bukanlah masalah jika keluar dari mulut Bobby karena pria itu memang sudah terkenal dengan sifat lugasnya. Begitu dia berbicara, kedua pembawa acara itu tertegun dan segera berusaha untuk memberikan penjelasan. Tuan Bobby, ini pasti ada kesalahpahaman. Alexa jelas ada dalam daftar undangan kami. Undangannya sudah dikirimkan ke agensinya. Petik 2. Begitu kata agensi keluar dari mulutnya, pembawa acara itu mulai menyadari bahwa pasti ada yang tidak beres dalam hal ini. Sandiga Entertainment pasti menyembunyikan undangan untuk Alexa. Sebagai sebuah agensi, bagaimana mungkin mereka bisa memperlakukan artis mereka dengan begitu memalukan? Semua penggemar di lokasi acara mulai menatap tajam kepada trio itu. Memalukan, memikirkan bahwa beberapa saat lalu Shirley berusaha begitu keras untuk melemparkan semua kesalahan kepada Alexa. Aku memiliki harapan sangat tinggi kepada seorang model seperti Alexa. Karena sikap Sandiga Entertainment ini, aku akan mengumumkan secara resmi, aku akan menggunakan segala koneksi dan kemampuanku untuk membuka jalan baru bagi Alexa. Aku bahkan bersedia untuk membuka sebuah agensi untuknya. Bobby mengumumkan, pengumuman ini bagaikan sebuah tamparan keras di wajah Shirley. Alexa hanya tersenyum simpul sepanjang waktu. Alexa ingin melihat, dengan Justin menggunakan nama Sandiga Entertainment berulang kali, mungkinkah dia sedang mencoba untuk merusak reputasinya sendiri. Yang paling penting, insiden undangan tidak sampai ini dapat membuat semua orang melihat wajah Sandiga Entertainment yang sebenarnya. Tampaknya karena mereka tidak mampu mengontrol Alexa, jadi mereka menggunakan segala cara untuk memfitnah Alexa. Sayangnya, bukan hanya semuanya tidak berjalan sesuai dengan rencana mereka, tetapi semuanya berbalik kepada mereka bagaikan bumerang. Para tamu terhormat, silakan masuk ke dalam. Bukan hanya suasana yang begitu hidup malam ini, kami juga sedang menunggu seorang tamu spesial. Pembawa acara tidak bisa membiarkan suasana menjadi semakin canggung meskipun mereka akhirnya mengetahui perbuatan buruk yang dilakukan oleh Sandiga Entertainment. Lagi pula, pada akhirnya, mereka semua adalah tamu yang diundang secara resmi. Bagaimana caramu menangani masalah ini? Tanya Shirley. Dia telah menerima pukulan besar, dan hanya bisa berjalan masuk dengan ekor di antara kakinya, sangat ingin menemukan sebuah lubang untuk bersembunyi di dalamnya. Justin menatap Alexa, dalam matanya terdapat tatapan yang rumit, dia pasti sudah tahu jika kita merobek undangannya. Jadi, tidak peduli sebaik apapun kita mempersiapkan diri, ini memang sudah menjadi tujuan utamanya yang tersembunyi. Dia melakukan semuanya dan mengawasi setiap gerak-gerik kita selama ini. Sepertinya dia semakin sangat pintar. Shirley terus menyalahkan semua hal ini kepada Justin karena tidak mengurusnya dengan baik. Tunggu dan lihatlah. Karena kita tidak berhasil menghentikannya hari ini, kedepannya kita akan semakin sulit menghentikannya. Siren melirik pada kedua kakak, adik yang berdiri di sampingnya, terutama Shirley yang mengklaim dirinya begitu istimewa. Tatapan mengejek terlintas di mata Siren. Alexa tidak terlalu pintar. Semua orang hanya terlalu meremehkan Alexa dan menurunkan kewaspadaannya, termasuk dirinya. Tetapi tidak peduli seberapa keras usaha Alexa untuk merangkak naik, itu bukanlah masalah besar. Siren sudah berhasil memenangkan penghargaan Top 10 Model. Dia percaya diri bahwa dirinya pasti dapat mengalahkan Alexa. Trio itu telah menimbulkan banyak keributan sebelum memasuki tempat acara. Kata-kata mereka yang gagal dalam menindas Alexa dengan cepat mulai menyebar ke telinga semua tamu yang hadir. Justin melihat tatapan mengejek dari seluruh tamu undangan, dan berusaha keras untuk menahan kemarahannya. Mereka kemudian segera menemukan tempat duduk. Berdasarkan kedudukan mereka di industri, mereka duduk di deretan kursi bagian belakang. Dapat menghindar untuk sementara waktu dari pusat perhatian,
Hal itu memberikan rasa lega kepada mereka. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Alexa akan duduk 2 baris di depan mereka. Di samping kiri Alexa adalah editor majalah Teki dan di sebelah kanan Alexa duduk salah seorang juri dari penghargaan Top 10 model. Dan juri ini adalah pria yang tidur dengan siren. Kenapa Alexa selalu begitu beruntung? Meskipun Alexa tidak terlalu mengenal pria itu, siren merasa tidak nyaman karena dia merasa bersalah. Siren, ada apa? Telapak tanganmu berkeringat. Tidak apa, aku hanya merasa gugup. Siren menepis tangan Justin dengan senyuman. Gala Bright Night adalah pembukaan untuk acara penghargaan tahunan. Banyak selebriti yang hadir dan berkumpul di sana. Karena banyaknya orang di industri hiburan yang menyukai dunia fashion, maka jumlah yang tamu yang hadir pun sangat banyak. Alexa berkonsentrasi ke atas panggung ketika pembawa acara memberikan sambutan pembukaan mereka. Namun, juri yang duduk di samping kanan Alexa sedari begitu terpesona dengan kaki Alexa. Tuan Mike ini terkenal dengan mata keranjangnya, hal itu jugalah yang membuat siren bisa dengan mudah mendekati Tuan Mike. Hal yang terburuk, dia bukan hanya menatap kaki Alexa, tetapi dia juga menoleh dan berkata, "Nona Alexa, kau sangat cantik. Aku sudah melihat beberapa artikel terbaru mengenai dirimu, dan menemukan bahwa kau sangat profesional. Aku memiliki harapan yang tinggi padamu." Setelah mendengarnya bicara, Alexa dapat memahami bahwa pria ini memiliki maksud lain terhadapnya. Alexa memutuskan untuk menjawab dengan sopan, "Terima kasih atas pujiannya." Melihat juri itu yang semakin dekat dengan Alexa, editor majalah Teki menepuk pundak Alexa dan berkata, "Duduklah di tempatku, ada yang ingin aku tanyakan pada Tuan Mike." Alexa mengerti bahwa Bobby sedang membantunya keluar dari situasi buruk ini. Alexa segera memberikan senyuman penuh terima kasih sebelum bertukar tempat duduk dengannya. Bagi Bobby, Alexa adalah seorang model profesional dengan masa depan yang sangat menjanjikan. Dia tidak ingin ada berita yang mengacu ke arah negatif tentang Alexa. Melihat Alexa tidak berminat untuk merespon, sang juri hanya bisa menatapnya tajam. Mereka jelas berasal dari perusahaan yang sama. Kenapa siren begitu mudah diajak ke tempat tidur tapi Alexa begitu jual mahal? Bukankah dia hanyalah seorang model usang yang baru saja bangkit kembali? Alexa kembali fokus ke atas panggung dan berpura-pura tidak mempedulikan hal yang baru saja terjadi. Tetapi dalam hatinya dia sadar, hari ini dia telah menyinggung juri ini. Siren menatap semuanya dari belakang dan fokus pada gerak-gerik mereka. Dia melihat bahwa pria tua mata keranjang itu terus menatap Alexa. Jika Alexa memutuskan untuk menggunakan cara yang sama dengannya, lalu, bukankah itu artinya dia akan kembali diinjak oleh Alexa? Lagi pula, siapa yang tidak akan memilih jalan pintas menuju kesuksesan? Kenapa Alexa harus selalu berebut dalam semua hal dengan dirinya? Di atas panggung, pembawa acara mengeluarkan candaan satu demi satu untuk membuat para hadirin tertawa. Setelah ketua penyelenggara acara memberikan pidatonya, hal itu menandakan bahwa acara penghargaan akan resmi dimulai dan tamu spesial akan segera muncul. Kenzie Leonard. Alexa meneriakkan nama suaminya di dalam hati. Kenzie adalah seorang superstar yang tidak dapat disentuh, dan hanya bisa dilihat oleh semua orang. Lebih tepatnya, Kenzie memiliki aura yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan beberapa selebriti terkenal. Kenzie jauh lebih menarik dari siapapun dan malam ini dia akan tampil di acara yang sama dengan istrinya untuk yang pertama kalinya, meskipun tidak ada yang tahu jika mereka sudah menikah. Sebentar lagi, orang yang akan tampil adalah pembawa acara baru mulai berbicara. Namun di bawah panggung, semua tamu hadirin sudah bersorak dengan keras. Pembawa acara tersenyum dan menunggu seluruh hadirin untuk tenang. Dia jauh lebih populer dari superstar manapun atau bahkan artis terkenal.
Dia adalah CEO dari Mandala Entertainment, Kenzie Leonard. Setelah kata ini terlepas dari mulut pembawa acara itu, Kenzie muncul dari belakang panggung. Di bawah lampu sorot, tubuhnya yang terpahat indah terlihat jauh lebih sempurna. Hal yang paling penting, kehadirannya memancar bagaikan seorang raja. Sepertinya dia memang dilahirkan untuk mengintimidasi orang yang tidak mungkin dapat mencapai posisinya. Kenzie menyapu pandangannya ke seluruh aula sebelum menemukan posisi Alexa. Mata mereka bertemu. Perasaan mereka berdua saling terpancarkan melalui tatapan itu, namun tatapan itu hanya berlangsung selama 2 detik sebelum Kenzie segera mengalihkan pandangannya. "Presdir Kenzie, silakan berbicara," pembawa acara menyambutnya ke atas panggung. Mata Kenzie berbinar, sangat indah. Pintu Mandala Entertainment selalu terbuka lebar untuk para pemenang. Kenzie hanya mengatakan satu kalimat yang sangat sederhana, dan hal itu sudah membuat setiap orang menyadari sebuah kenyataan: Mandala Entertainment hanya menerima artis yang tangguh. Pada saat yang sama juga memberikan penegasan bagi artis di bawah naungan Mandala Entertainment. Mereka adalah pemain unggulan karena di belakang mereka ada Mandala, sebuah agensi legendaris di industri yang tak terkalahkan. Mendengar kata ini, Alexa langsung mengerti bahwa ini adalah dorongan dari Kenzie. Hanya ketika dia berhasil menjadi yang terkuat, maka dia akan mampu untuk berdiri dimanapun yang dia inginkan. Oh, pakaian presdir Kenzie senada dengan warna gaun yang dipakai oleh Alexa. Gaun Alexa masih terpatri jelas di ingatan pembawa acara itu, terutama karena Alexa duduk di sebelah kanan bawah mereka. Memandang sekilas akan membuat perbandingannya terlihat lebih jelas. Jadi, setelah melihat Kenzie mengenakan pakaian dari kelompok warna yang sama, sang pembawa acara tidak bisa menahan diri untuk menunjuk. Alexa tidak menyangka bahwa namanya akan dipanggil. Setelah tertegun beberapa detik, Alexa segera bangkit berdiri dan tersenyum. "Itu adalah kehormatanku." Semua orang tahu bahwa Kenzie membenci artis yang memanfaatkan popularitas orang untuk mencapai kesuksesan. Jadi mereka bertanya apakah mungkin gaun yang Alexa pakai ini karena dia sudah mencari tahu pakaian apa yang akan digunakan oleh Kenzie demi menciptakan sensasi. Semua yang berada di bawah panggung menunggu reaksi Alexa, dan menunggu Alexa dipermalukan. Bukankah itu model yang terkenal karena tren Asia? Itu dia. Memangnya dia kira karena dia sedikit menarik lalu dia bisa melakukan hal yang licik? Tidak adakah orang yang memberitahunya bahwa presdir kita sangat membenci orang yang mendompleng kesuksesan seseorang? Terutama menggunakan dirinya untuk membuat kehebohan? Dia sungguh telah mencari masalah. Mari kita duduk dan melihat pertunjukannya. Dia bukan siapa, tapi dia sungguh berani. Suara bisikan para tamu hadirin menggema di bawah panggung. Kebanyakan orang sedang menunggu bagaimana Alexa akan dipermalukan dan berakhir dengan seberapa menyedihkan. Sementara itu, Justin dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk bersorak senang dalam hatinya. Jika Alexa sampai menyinggung CEO dari Mandala Entertainment, hal itu sebanding dengan masuk ke dalam daftar hitam di seluruh industri ini. Hasil akhirnya akan jauh lebih luar biasa dari semua yang mereka lakukan untuk menindasnya. Sungguh kejutan yang sangat menyenangkan. Sementara itu, Kenzie yang berdiri di atas panggung tahu dengan jelas apa yang ada di benak semua orang. Kenzie tahu bahwa mereka ingin melihat Alexa dipermalukan. Tapi, sayang sekali, gadis ini adalah istrinya. Mana mungkin dia akan membiarkan istrinya menjadi bahan lelucon semua orang? Jadi, dia tersenyum dan berseru di hadapan semua orang, "Aku harap kebetulan ini akan sering terjadi. Selain itu Nona Alexa sangat cantik." Setelah mendengar kata-kata Kenzie ini, semua orang terkejut dan saling menatap satu sama lainnya dengan tatapan tidak percaya. Pria itu sama sekali tidak mengatakan hal buruk kepada Alexa.
Kata-katanya begitu lembut dan sederhana, penuh dengan sopan santun. Sama sekali tidak ada sedikit pun nada mengejek di dalamnya. Dia benar-benar tulus memuji Alexa. Tidak membutuhkan waktu yang lama bagi semua orang untuk mengerti apa yang dimaksud oleh Kenzie. Seandainya Alexa memang telah menghubungi asisten Kenzie ataupun orang di sekitar pria itu, Kenzie pasti tidak akan melepaskan gadis itu dengan mudah. Jadi semua ini benar hanyalah sebuah kebetulan yang indah. Awalnya, semua orang mengira bahwa insiden ini sudah selesai. Ternyata Kenzie tiba-tiba berkata, aku ingat penampilan Nona Alexa pada saat pergelaran Crown Star di Jakarta Center. Aku harap kau dapat terus bekerja keras. Fighting. Kata-kata ini sepenuhnya membuat semua orang terpana. Video Kenzie ketika membela Alexa di pergelaran itu masih tersebar secara online. Jadi Kenzie tidak bisa menyangkal bahwa dia mengenal Alexa. Tetapi, faktanya Kenzie hanya memintanya untuk bekerja keras di hadapan publik, dan Mandala Entertainment tidak memberikan penawaran apapun kepadanya. Karena Mandala Entertainment hanya menginginkan artis yang tangguh. Tetapi itu bukan berarti Alexa tidak akan menerima penawaran dari Mandala Entertainment di masa depan. Seorang model seperti Alexa, begitu profesional dan bersikap dengan sangat baik, memiliki masa depan yang menjanjikan. Tidak akan ada orang yang bisa memprediksi sejauh apa dia dapat melangkah. Semua tokoh dunia fashion menatap Alexa dengan penuh kekaguman. Sementara itu, Alexa menatap Kenzie dengan tidak berdaya. Kenzie sudah berjanji untuk tidak ikut campur dalam urusan pribadinya, tetapi Kenzie masih melakukan hal seperti ini untuk meningkatkan popularitasnya. Kenzie balik menatap Alexa. Hari ini adalah sesuatu yang langka untuk mereka bisa tampil bersama. Kenzie tidak tahu kapan lagi ada kesempatan seperti ini. Jadi, apa salahnya mengatakan sepatah dua patah kata kepada istrinya sendiri? Selain itu, ini bukan seperti dia sedang membantu Alexa, dia hanya mengungkapkan beberapa fakta secara jujur. Pembawa acara sangat mengagumi Alexa, terutama dengan sikapnya yang tidak kompetitif. Ditambah lagi, setelah melihat dengan langsung apa yang dilakukan oleh Sandiga Entertainment kepadanya. Seorang pembawa acara perempuan mengumpulkan keberaniannya untuk memberikan saran, "Presdir Kenzie, karena ini adalah sebuah kebetulan, kenapa tidak kita tutup dengan akhir yang bahagia? Bagaimana jika kalian berfoto bersama?" Foto bersama, tempat acara seketika gempar. Ini adalah raja yang paling berkuasa di Mandala Entertainment. Bahkan artis yang sudah memenangkan penghargaan sebagai artis terbaik saja tidak berani meminta hal seperti itu. Apakah pembawa acara ini ingin dipecat? Pembawa acara pria yang merasa bahwa suasana sudah berubah menjadi sedikit canggung, berusaha untuk turun tangan dan menyelamatkan keadaan. Namun, pada saat ini, semua orang lagi terkagum dengan jawaban Kenzie. Aku rasa, aku tidak dapat menolak akhir bahagia yang seperti itu. Jawab Kenzie. Baiklah, kalau begitu bolehkah kita meminta Nona Alexa untuk naik ke atas panggung? Pembawa acara itu segera tersenyum dengan senang dan suaranya bergema melalui mikrofon sampai ke seluruh penjuru gedung. Alexa menatap sekeliling dengan gugup. Dia segera mengumpulkan seluruh keberaniannya. Dia tahu, dalam masalah ini tidak peduli dia setuju atau tidak, pada akhirnya, seluruh orang akan tetap bergosip tentang dirinya. Jika begitu, kenapa dia harus melewatkan kesempatan untuk berfoto dengan Kenzie? Jadi, Alexa berdiri dengan tenang dan mengambil beberapa langkah untuk naik ke atas panggung, tidak membiarkan seorang pun melihat apa yang sedang dia pikirkan. Tidak lama kemudian, dia berdiri di sisi Kenzie dengan begitu elegan dan anggun. Melihat mereka berdua, yang satu begitu berkarisma dan terhormat, yang satu lagi begitu lembut dan elegan, mereka terlihat sangat serasi. Namun,
Tidak ada yang mencurigai bahwa mereka memiliki hubungan khusus karena mereka berdua terlihat begitu sungkan. Mereka berdua saling mengangguk dengan sopan. Semua orang di sana akhirnya lebih fokus kepada nasib Alexa yang begitu beruntung. Hanya seorang artis kecil dan dia mendapatkan kesempatan untuk berfoto dengan Kenzie Leonard. Dia memang sangat beruntung. Tunggu dan lihat saja. Artis kecil ini besok pasti akan mengambil kesempatan untuk menciptakan sensasi. Alexa, jangan malu, mendekatlah sedikit. Mendengar pembawa acara mengatakan ini, Kenzie mengulurkan tangannya, meletakkannya di pundak Alexa dan menariknya mendekat. Keduanya dalam sekejap menjadi dekat dan saling bersentuhan. Mata semua orang sudah hampir keluar dari tempatnya. Alexa juga terkejut dengan sikap Kenzie sampai Kenzie menatapnya dan berkata, "Kita tidak bisa lebih dekat lagi dari ini, jika tidak, nanti sesampainya di rumah aku akan dipaksa untuk berlutut di depan papan cuci." Petik 2. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.